Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Grup satu. Grup satu ini adalah fondasi napas cepat. Apa yang dipelajari napas cepat? Jadi pada dasarnya teori napas ritme itu dibagi menjadi secara umum. Ada napas cepat, ada napas lambat, ada napas super lambat, dan ada olah rasa. Kemudian nanti ada fase kedua, fase kelima terakhir adalah mengenai gabungan sehingga menciptakan vibrasi atau getaran. Jadi sudah dibuat sistematis pembelajaran. Tujuannya untuk memudahkan peserta agar memahami secara step by step. Nah, di napas cepat ini yang kita pelajari adalah sebenarnya strategi bongkar muat oksigen karbon dioksida. Ini pelajari itu, strategi bongkar muat oksigen karbon dioksida. Kita akan belajar olah napas yang cepat yang kemudian dirangkai dengan napas lambat. Jadi salah satu aspek dari napas ritme adalah kemampuan untuk merangkai frekuensi, pengetahuan untuk merangkai frekuensi. Jadi setiap ritme itu menghasilkan frekuensi. Frekuensi-frekuensi ini bisa dirangkai sedemikian rupa akan menghasilkan sesuatu nanti. Nah, jika ritmenya digabung dengan ritme ini, maka frekuensinya akan digabung dengan frekuensi ini menghasilkan dan seterusnya. Sederhananya, di ritme nafas cepat ini nanti dia akan bisa dipakai manfaatnya salah satunya bisa dipakai untuk melakukan perbaikan pada gula darah. Bisa dilakukan perbaikan pada gula darah. Jadi bagi yang gula darah berlebih, kita bisa mengambil pemahaman yang didapat di nafas cepat atau grup satu ini. Seperti itu. Kemudian di sini juga ada ritme yang nanti kita berikan untuk menstimulasi limfatik. Jadi sebelah sistem pada tubuh manusia di antara dua sistem otot, sistem tulang, sistem rangka, ada sistem peredaran darah, sistem pencernaan, ada sistem reproduksi, ada sistem limfatik. Limfatik itu sering disebut sebagai kelenjar getah bening. Nanti kita berikan ritmenya. Kenapa bisa begitu? Karena kita akan berikan ritme untuk sistem kelenjar, sistem peredaran darah, kita sebutnya sistem merah. Darah putih merah gitu kan. Ini kita bisa pakai ritme 55 nanti diajarkan di sini. Juga ada sistem putih atau kelenjar getah bening. Nah, jadi merah, putih, kapur, biru. Seperti itu. Ya kan? Kita ajarkan. Jadi ada tiga ritme yang diajarkan di nafas cepat ini. Pertama ritme 55 sebagai pemanasan atau basic. Lalu ritme 24 dan terakhir adalah ritme limfatik. Jadi tiga ritme ini bisa dipakai. Dan semua dilakukan dengan tanpa ada gerakan, hanya dengan duduk santai, bersandar boleh, berbaling boleh. Efeknya, ketenangan, inflamasi turun, gula darah turun, dan sebagainya. Hanya dengan duduk santai saja. Sudah seperti sedemikian rupa. Lima-lima tadi saya sebutkan untuk melancarkan atau melenturkan pembuluh darah. Ritme 24 untuk menstimulasi syaraf parasimpatik dari jalur syaraf vagus. Jadi di dalam struktur saraf kranial di otak kita ini ada 12. Ada 12. Dari 12 itu empatnya adalah saraf parasimpatik. Dari empat yang saraf parasimpatik, satu disebut sebagai saraf vagus. Jadi dari empat itu namanya oculomotor, glossopharyngeal, facial, dan vagus. Vagus inilah saraf yang paling panjang, cabang saraf parasimpatik yang paling panjang yang menyentuh lebih dari 90% dari bagian tubuh kita. Maka saraf vagus harus diperkuat. Bagaimana cara memperkuat saraf vagus? Salah satunya adalah dengan berlatih ritme 24 atau ritme nafas yang buang nafasnya 2 kali lebih panjang dibandingkan tarik nafasnya. Jadi 24 maksudnya tarik 2, buang 4. Mudah itu, gitu kan? Nanti kita kenalan dengan ritme limfatik. Ritme limfatik, yakni 4, 16, 8, 2. Ya, 4, 16, 8, 2. Nanti kita akan menjelaskan secara lengkap, kita jelaskan apa maksudnya itu. Ya, jadi seperti itu pendahuluan dari saya untuk kelas nafas cepat ini di grup satu. Yang paling penting adalah usahakan berlatih setiap malam every single day selama 21 hari tanpa bolong. Tanpa bolong. Kenapa? Nanti kita harus belajar konsep tersebut dengan neuroplasticity atau pembentukan jaringan saraf baru di otak kita. Pembentukan jaringan saraf baru di otak kita. Gitu. Dan ini baru bisa terjadi ketika kita melakukan sebuah aktivitas yang sama terus-menerus, every single day, tanpa putus minimal di 21 hari.
Nanti akan ada 21 hari, saya ada kelas-kelas yang 21 hari, saya ada kelas juga yang 30 hari, saya ada kelas yang 60 hari, saya juga ada kelas yang 90 hari. Jadi luar biasa. Supaya apa? Pembentukan neuroplasticity jaringan saraf di otak. Ada otak kepala atau head brain, ada jantung atau heart brain, ada otak perut atau ibu brain. Ada konektivitas di antara keduanya. Jadi dari jantung ke otak ada konektivitasnya. Dari perut ke otak juga ada konektivitasnya. Dari tiga-tiganya pun ada konektivitasnya. Seru ya. Nanti kita coba di kelas-kelas yang berbeda. Jadi seperti itu materinya. Ritme 55, ritme 24, plus menahan napas, kemudian ritme limfatik 4, 16, 82. Jadi seperti itu penjelasan singkat dari saya. Silakan berlatih bersama mentor yakni Mas Andi untuk membimbing Bapak Ibu sekalian. Tetap semangat dan usahakan untuk tidak bolong. Tidak bolong. Gimana caranya? Dari sisi kami, penyelenggara, mestinya no excuse. Ya, mesti. Kenapa? Pertama kita siapkan sesi Zoom latihannya. Berarti sekarang nih. Ya kan? Yang kedua kita siapkan audio instruksinya. Jadi file MP3-nya kita kasih ke peserta. Yang ketiga, kita siapkan rekaman lengkap setiap sesi. Jadi setiap peserta akan mendapatkan 21 file rekaman utuh dari hari pertama sampai hari 21. Nah, dari rekaman itu kan bisa diputar di jam yang berbeda, gitu kan? Ya berarti artinya jika kita latihan kemudian ketiduran, maka itu bukan kehendak kita. Bukan kehendak kita. Tapi kalau kita latihan, kalau kita tidak latihan, maka itu pasti kehendak kita. Iya, pasti itu. Waduh, mau saya sibuk? Nggak mungkin. Waktu kita sama 24 jam. Ya kan? Kalau kita tahu nanti malam atau besok malam kita tahu kita sudah ada janji sama orang misalnya. Atau ada pertemuan keluarga, atau ada meeting kantor, atau whatever judulnya, sehingga tidak memungkinkan untuk hadir jam 19.45 di jam latihan. Nanti kita harus latihan sedikit lebih malam saat kita pulang. Itu supaya hari itu kita ada latihan. Nah, maka sering saya bilang, ada dua waktu yang tidak mungkin bisa diganggu gugat oleh siapapun. Yang pertama adalah waktu saat kita bangun tidur, setelah kita bangun tidur. Dan yang kedua adalah waktu sebelum kita tidur. Berarti kalau sebelum kita tidur, kita sudah ada di ranjang, sudah ada di kamar, gitu kan? Siapa mau ganggu? Nggak ada, handphone itu tinggal matikan saja. Atau di apa namanya, airplane mode gitu, di silent. Kita latihan pada momen itu. Waduh mas, capek. Lah itu konsekuensi dari latihan lebih malam. Maka supaya latihan tidak lebih malam, ya kita harus latihannya sebelum tidur. Nggak keburu. Oh, berarti kita harus atur lagi waktunya. Nah ini strategi kita melakukan manajemen waktu. Kenapa bisa begitu? Ini karena kita menganggap latihan sebagai sesuatu yang berharga dan bernilai. Jadi semakin bernilai sebuah aktivitas, maka semakin kita akan meluangkan waktu kepadanya. Contoh, jika seluruh peserta saat ini nanti besok pagi jam 5 subuh akan berangkat ke bandara, karena harus keluar kota naik pesawat, kira-kira bakal terlambat nggak? Ya mungkin, ya kan? Atau misalnya, let's say jam 3 sore ke bandara. Mungkin nggak jam 2 sore masih kongkow-kongkow gitu kan dengan teman, masih di kafe nongkrong, masih nyantai gitu kan, masih masih tidur-tiduran di rumah, kan tak mungkin. Karena kita tahu jam 3 sore itu akan berangkat pesawatnya, maka kita kondisikan supaya sebelum jam tersebut ada di sana. Maka momentum itu menjadi penting. Goal tujuannya menjadi penting. Ya kan? Sama juga. Jam 19.45 penting tidak? Kalau tidak penting, mesti diabaikan. Pasti diabaikan. Yakin saya. Pasti diabaikan. Kita akan memilih skala prioritas kita yang menurut kita lebih penting dibandingkan latihan ini. Iya kan? Nah, makanya itu sering saya bilang di banyak video saya, perbaikan aspek kesehatan itu melibatkan kesadaran. Melibatkan kesadaran. Tidak melulu melibatkan teknik. Kalau audiens sudah ada, kamarnya sudah ada, jam latihannya pun sudah ada untuk latihan bersama. Bisa saja tidak terjadi semua loh. Iya kan? Bisa saja tidak terjadi semua. Karena tidak ada kesadaran untuk berlatih. Nah, seperti itu. Ya kan? Misalnya jam 6 pagi atau jam 3 sore kita harus di bandara, maka kita akan batalkan 3 jam sebelumnya untuk semua janji pertemuan, hahihi, kumpul-kumpul, dan sebagainya. Kita batalkan semua. Kita bakal kita ambil. Yakin gitu?
Karena kita akan berangkat ke sana. Bahkan kalau kita tinggal di daerah beresiko macet, kita akan berangkat mungkin 5 jam sebelumnya. Jadi 5 jam sebelumnya itu kita akan close semua. Goal kita yang ada dalam pikiran dan perasaan kita cuma jam 3 sore itu. Harus sampai di bandara sebelum jam itu. Ini juga sama. Kenapa bisa terbuat seperti itu? Karena goalnya penting. Karena goalnya penting. Nah, maka seringkali saya tulis, kemudian saya bikin video. Saya suka bertanya pada pasien-pasien saya, sebenarnya Bapak Ibu perlu sembuh nggak? Bapak Ibu perlu sembuh? Gitu. Kenapa? Ya kalau perlu sembuh, maka semua ikhtiar, semua usaha itu akan menjadi sangat penting untuk menuju ke situ. Tapi kalau sembuhnya itu tidak begitu penting, maka usaha kita untuk menuju ke situ juga jadi tidak penting. Ya, sama juga. Bagi yang senang bola, jam 3 pagi ditunggu, gadang, kopi, dan sebagainya. Bagi yang senang bola, lu yang nggak senang ya tidur aja. Karena itu nggak penting aktivitas nonton bola, ngapain bola ditonton? Bola satu ditendangnya 22 orang. Nah, seperti kira-kira. Oke, jadi kata kuncinya adalah istiqomah atau konsisten. Every single day dalam satu hari, no excuse. Lalu kita punya waktu untuk mengatur 24 jam waktu yang sama, silakan atur jamnya terserah. Kemudian materi yang kita berikan secara progresif bertahap. Audio instruksinya kita berikan, rekaman utuh kita berikan, jam latihan pun selalu konsisten tiap malam. Iya kan? Diskusi di dalam grup WA kita buka, ayo apalagi tuh. Oh, banyak sekali. Jadi topik satu hari ini adalah kelas charity persembahan dari saya untuk masyarakat. Silakan manfaatkan, silakan bertanya sesuai dengan konteksnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan manfaat dari 21 hari yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat berlatih.